warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu bil kitabi sakinah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu min ayatina was-sami'ul basir. Wa qala aidan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Qala ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tahan hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kekuatan, serta nikmat kesempatan yang diberikan pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita hadir di masjid yang mubarakah ini sama-sama melaksanakan salat Isya, dan insyaallah sebentar kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, pembawa rahmat untuk seluruh alam dan contoh suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat contoh atau suri teladan yang baik bagi kalian semua. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 22 puasa telah kita lewati dan kita masuki malam ke-23. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu min ayatina was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah telah memberkati sekelilingnya, dan Allah memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang diberangkatkan? Itulah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulannya umatku. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk apa? Untuk melaksanakan salat fardu. Yang mana pertamanya Rasul disuruh untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 100 kali. Bayangkan 100 kali sehari semalam. Seandainya Rasulullah menerima, mungkin kita melaksanakan 100 kali sehari semalam. Tetapi Rasulullah, Nabi kita, meminta keringanan kepada Allah. Nabi kita mengatakan, jangankan 100 kali ya Rabb, 1000 kali aku mampu. Tapi umatku, apakah umatku mampu melaksanakan salat fardu sebanyak 100 kali? Akhirnya Nabi turun ke langit.
Yang ketujuh, dan ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, apa yang kamu diperintahkan oleh Allah? Aku disuruh untuk melaksanakan salat fardu sebanyak 100 kali. Tapi aku sudah minta keringanan kepada Allah. Akhirnya diterima 5 kali sehari semalam. Itulah. Jadi Syahban adalah bulannya Rasulullah. Nah sekarang kita sudah masuk ke Ramadan. Ramadan adalah bulannya umatku, kata Rasul. Man shoma ramadana imana waqtisaban ghufiralhu ma taqaddama min sanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang dulu maupun sekarang. Sekarang kita sudah masuk malam 23. Man shoma Lailatul Qadar Ramadana imanan waqtisaban ghufiralhu ma taqaddama. Barang siapa yang menyambut gembira dan memeriahkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang dulu maupun sekarang. Man shoma ramadana qur'ana waqtisaban ghufirahu ma taqaddama min sanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengagungkan tadarrus membaca Al-Quran karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang dulu maupun sekarang serta yang akan datang. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh cahaya, maghfirah, rahmatnya Allah. Mari kita sama-sama jangan biarkan Ramadan begitu saja berlalu tanpa ada kesan. 1 Ramadan sampai 10 Ramadan adalah rahmat dan rahimnya Allah kepada umat Rasulullah. 10 Ramadan sampai 20 Ramadan ampunannya Allah. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya yang dulu maupun sekarang. 20 Ramadan sampai 30 Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Sekarang kita sudah masuk malam ke-23. Disinilah yang perlu kita tanamkan pada diri kita, jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan yang paling banyak pahala yang didapatkan adalah ibu-ibu. Bayangkan ibu-ibu baru jam 2 subuh sudah bangun memasak untuk anak dan suaminya dan keluarganya untuk makan sahur. Belum lagi aduk-aduk kopi, teh. Pahalanya bukan main. Ibu-ibu yang paling banyak pahala yang di bulan Ramadan. Kalau ingin berbuka baru jam 3 ibu-ibu sudah masak, mempersiapkan makanan untuk orang-orang yang berbuka di masjid sebagaimana disampaikan oleh panitia. Masya Allah. Selamat ibu-ibu. Pertahankan Bu sampai selesai Ramadan. Di sini Ramadan adalah bulan untuk kita introspeksi diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati Allah. Di sini kita dituntut untuk bagaimana kita bisa introspeksi diri. Adakah jaminan bahwa kita masih bisa mendapatkan Ramadan ke depan nanti? Adakah jaminannya? Tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapatkan Ramadan akan datang. Apalagi Syawal. Makanya bulan Ramadan ini kita dituntut bagaimana kita bisa berlomba-lomba untuk menambah pundi-pundi amal ibadah. Di sini kita dituntut. Apa yang kita banggakan pada diri kita, jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah? Tidak ada manusia di bumi ini yang abadi. Allah sudah memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah dengan tubuh kita. Bayangkan
Dulunya kita bisa keliling di masjid ini sebanyak 10 kali, jangankan 10 kali. Satu kali pun kita sudah ngos-ngosan karena Allah sudah mengambil sedikit demi sedikit kenikmatan pada diri kita. Coba pandang rambut kita yang sudah mulai penuh dengan mutiara-mutiara putih. Dulunya penuh dengan mutiara-mutiara hitam, tapi Allah sudah mengambil sedikit demi sedikit kenikmatan yang ada pada diri kita dengan menimbulkannya mutiara-mutiara putih. Makanya di bulan Ramadan inilah bulan untuk kita bisa introspeksi diri. Oh, umur saya sudah sekian. Umur saya bertambah. Bukan bertambah, tapi umur kita sebenarnya berkurang. Makanya di bulan Ramadan ini mari kita perbanyak pundi-pundi amal ibadah. Ada saudara kita berpuasa, tapi puasa beleng-beleng namanya. Apa itu puasa beleng-beleng? Berpuasa tapi tidak sholat. Inilah orang-orang yang tidak diterima. Karena apa? Mereka berpuasa tapi tidak sholat. Baru jam 2 subuh sudah bangun mau cari makan. Setelah kenyang pergi tidur, nanti mau asar baru bangun. Nah, ini namanya puasa beleng-beleng namanya. Pernah satu saat saya berjalan ada anak muda saya ketemu merokok. Saya bilang, adik puasa ya? Saya bilang, iya Ustaz, saya puasa dong. Loh, kenapa merokok? Lah, dalam Al-Quran dikatakan kan yang puasa itu hanya menahan lapar, makan dan bergaul, sedangkan merokok tidak. Nah, ini puasa beleng-beleng juga namanya. Ini yang kita harus jaga. Ada juga orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka dapatkan hanya lapar dan haus. Karena apa? Itulah puasa beleng-beleng namanya. Mari kita bagaimana bisa mengumpulkan pundi-pundi berkah dari Allah, rahmat dan rahimnya Allah di bulan Ramadan ini. Kedua, jangan lupa untuk selalu tadarusan. Syahrul Ramadana alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan ada dia pada saat bulan itu, maka wajib untuknya berpuasa. Tetapi apabila dia sakit atau dalam perjalanan, bisa dia berbuka dan bisa diganti pada hari-hari yang akan datang sebagaimana puasanya yang ditinggalkan. Allah tidak memberatkan hambanya, malah Allah meringankan hambanya. Di sini kita dituntut bagaimana Ramadan itu kita bisa fungsikan, kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin tanazalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya Al-Quran itu diciptakan pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Apakah kita bisa mencukupi umur kita 1000 bulan? Tanazzalul malaikatu warruh fiha bismi rabbihim min kulli amrin. Pada malam kemuliaan itu turunlah ribuan malaikat bersama malaikat Jibril dengan izinnya Allah. Salamun ya hatama, untuk memberikan rahmat dan rahimnya Allah. Ini barang siapa yang meramaikan malam Lailatul Qadar, menyambut gembira dan membaca Al-Quran, inilah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu saat sahabat Rasulullah mengatakan, wahai kekasih Allah, wahai baginda Rasul, siapa yang pertama-tama aku berikan sebelum aku zakat fitrah?
Nabi kita mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Seterus siapa lagi? Bapakmu. Siapa lagi? Saudara-saudara ibumu dan bapakmu. Siapa lagi ya Rasul? Saudara kandungmu, saudaramu. Setelah itu siapa? Baru kamu bawa ke masjid. Ada saudara kita sekarang ini beda. Istrinya dia belikan baju baru yang harga 1 juta. Sementara orang tuanya dia belikan baju cakar. Ini bedanya. Kasih sayang orang tua mulai kita kecil sampai besar. Bayangkan kenapa baju cakar jika saya dibelikan. Itu pun juga memberikan sedekah pada orang tua. Hanya 100.000. Ini yang pertama-tama yang kita berikan. Kemudian zakat fitrah di masjid. Takaran dari Departemen Agama, beras yang tertinggi harganya 15.000. Jadi kalau dikali 4 berarti 60.000. Kalau beras sedang harganya 13.000. Dikali 4, kemudian beras yang terendah adalah 12.000 dikali 4. Jadi 4 liter. Tapi sekarang sebenarnya itu yang dimasukkan di masjid itu beras. Tapi rata-rata warga atau masyarakat tidak mau pusing. Mereka hanya memberikan uang 60.000. Tapi tidak ada masalah. Yang penting kita, untuk apa zakat fitrah itu? Yang pertama untuk membersihkan hati dan jiwa kita, diri kita, dan membersihkan harta-harta kita. Harta yang kita miliki itu sebahagian miliknya fakir miskin. 2,5%. Ustaz, saya ini kan cari uang untuk diri saya. Saya kan setengah mati cari uang untuk istri dan anak saya. Betul. Tapi ada bahagiannya orang miskin dan fakir miskin, anak yatim di situ di harta kamu. Di sini. Jadi jangan lupa dibayar zakat fitrah Pak Ibu. Tapi yang paling utama kita pentingkan dulu orang tua tak dulu yang masih punya orang tua, saudara kita. Kita sudah mapan, tapi keluarga kita belum tentu mapan. Itulah yang pertama-tama kita berikan sedekah. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga saudara kita salat tarawih tapi tidak ditutup dengan witir. Mereka pulang, akhirnya lupa salat tahajud, padahal itu salat tengah malam itu harus ditutup dengan witir. Sama dengan tarawih harus ditutup dengan witir. Ada juga saudara kita salat witir tapi masih salat tahajud, padahal itu witir adalah menutup sunnah, salat sunnah kita. Tergantung dari mereka, tapi jelasnya begitu. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Setelah kita bagus berhubungan dengan Allah, jangan lupa kita berhubungan baik dengan tetangga, saudara kita. 20 rumah ke depan adalah saudara kita. 20 rumah ke samping kiri dan kanan adalah saudara kita. 20 rumah di belakang rumah kita adalah saudara kita. Ada apa-apanya dalam rumah tangga, otomatis yang pertama menolong kita adalah tetangga kita. Tidak mungkin saudara kita yang ada di goa, tidak mungkin saudara kita yang ada di Maros, otomatis tetangga. Makanya diperbaiki. Barang siapa yang menjaga dan memelihara tali silaturahminya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Barang siapa yang menjaga dan memelihara silaturahmi antar tetangga, saudara, maka Allah memberikan rezeki kepadanya yang tak disangka-sangka arahnya. Di sini yang perlu kita tanamkan pada diri kita. Jamaah tarawih yang sama-sama dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada ceramah tarawih saya yang pertama, di malam yang ganjil ini, mari kita menyambut Lailatul Qadar dengan hati yang riang, bergembira. Ciri-ciri itu, Ustaz, bagaimana itu malam Lailatul Qadar? Saya bilang sama saudara, setahu saya itu malam Lailatul Qadar adalah itu langit tidak gelap, bercahaya, matahari itu
dengan bulan itu memancarkan cahaya itu bulan, belum lagi bintang-bintang. Yang kedua, apabila kita sakit tiba-tiba kita merasa sehat, tenang perasaan, itu malam Lailatul Qadar. Lebih dari itunya saya juga kurang tahu. Yang jelasnya itu yang saya tahu, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Makanya kita mari berlomba-lomba. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bertadarrusan. Man shoma salat tarawih Ramadana imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min san. Barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan sampai penuh dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Dan yang terakhir, mari kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baik. Jangan biarkan Ramadan begitu saja berlalu. Mari kita menambah ilmu, menambah pahala, dan memberikan sedekah. Mari kita berdoa jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai malam pertama sampai terakhir bisa kita dapatkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana sayyi'atina wa tawaffana abrar. Alamin aswajina surata qurrata ayun wajal muttaqima imama. Allahumma dzalamna anfusana wa illam taghfir tarhamna khasirin. Allahumma ghfirli wa li walidahum kama rabbayana shigara. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma arzuqna qabla maut wa taubatan indal maut wa syahadatan ba'dal maut jannata wa ni'mah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala min qulamat naqas samin qarib wajibna wa ya qari hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.